Halo sahabat entrepreneur, jumpa lagi dengan saya Coach Yan Cecan. Pada kesempatan ini, izinkan saya sharing dan berbagi tentang sebuah pengalaman yang saya kemas dalam satu program bernama Reflection for Success. Program ini biasanya kami adakan di akhir tahun, yaitu minggu ketiga di bulan Desember. Tapi belakangan ini karena kesibukan dan apalagi pandemi, kami tidak sempat melakukannya. Namun kami hanya diskusi dan brainstorming. Konteksnya adalah apa sih yang sudah kita lakukan di sepanjang tahun 2020 ini. Masih segar di ingatan kita bersama-sama merayakan malam pergantian tahun baru dari tanggal 31 Desember tahun 2019 ke 1 Januari tahun 2020. Kemudian berjalan dengan waktu, dari Januari, Februari, wabah COVID mulai menyebar di seluruh dunia dan masuk ke Indonesia di bulan Maret. Kemudian terjadi perubahan total dalam hidup kita. Maret, April, Mei, dan ada Lebaran. Banyak pengusaha mulai mengeluh pada saat itu. Karena ada COVID, omset tidak tercapai, dan pekerjaan jadi kacau balau. Banyak yang tutup, banyak PHK dan sebagainya. Liburan ditunda. Libur bersama, cuti bersama digeser di akhir tahun. Itu direncanakan pada saat itu. Kemudian berlanjut bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Rapot pun mulai dikeluarkan oleh pemerintah. Pertumbuhan ekonomi di bulan Juni, yaitu semester pertama, itu minus 5,sekian%. Kemudian rapotnya keluar lagi bulan September minus, tetapi ada kenaikan, tidak dalam. Nah, ini Desember akan keluar rapotnya, penilaian pertumbuhan atau tidak bertumbuhnya ekonomi Indonesia kira-kira di Januari akhir atau Februari awal. Bagaimana dengan bisnis kita? Bagaimana dengan karir kita? Bagaimana dengan pekerjaan kita? Sepanjang 2020 ini, suka ada tidak suka, kita harus terus bergerak, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Apakah itu sekedar bertahan, berjuang, atau mendapatkan impian kita, goals kita, target kita, sales kita, apapun namanya. Bukan hanya sekedar menunggu keadaan membaik. Kita tidak akan pernah tahu COVID ini akan berakhir kapan. Memang serumnya sudah ada. Nanti akan mulai disuntikan. Tetapi kondisi ekonomi kita juga belum tahu. Apakah 2021 challenging? Kita nggak pernah tahu. Kembali kepada topik kita. Tahun 2020, apa sih yang sudah kita lakukan? Pencapaian apa yang sudah kita dapat di tahun 2020 ini? Sudah setahun penuh kita melakukan pekerjaan kita. Kita doing business. Kita melakukan profesi kita. Dan hambatannya luar biasa banyak. 2020 tahun yang challenging banget bagi siapapun dan di seluruh dunia. Tapi ada segelintir orang, ada beberapa perusahaan justru pertumbuhannya meroket di saat krisis. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah mereka mau fokus dengan apa yang mereka akan lakukan walaupun ada tantangan. Apakah mereka bertahan atau mereka pivot, ataukah mereka inovasi, atau mereka kolaborasi, atau apapun. Mereka fokus pada tujuan, mereka mau berproses, mereka mau belok kanan, belok kiri, lewat bawah, lewat atas. Bagaimana dengan Anda? Kalau kita sudah melakukan perubahan-perubahan, adjustment terhadap apa yang terjadi dan hasilnya belum memuaskan, itu adalah usaha kita. Tapi kalau kita tidak melakukan banyak perubahan, kita hanya menunggu dan kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, ya pastilah, jangan mengeluh. apa yang kita lakukan itu sebanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan.
Oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu rapot kita di 2020 ini dari awal tahun sampai akhir tahun, kalau merah berarti kita. For things to change, I must change first. Untuk segala sesuatunya berubah, kita terlebih dahulu yang harus berubah. Nggak mungkin kita harus menuntut terhadap anak buah kita, karyawan kita, ya. Kita harus berubah. Bagaimana cara berubahnya? Mulailah dari goals di tahun 2021. Apa sih yang akan kita lakukan? Apa yang kita ingin capai? Catat baik-baik, renungkan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan buatlah pada saat emosi kita tenang, stabil. Luangkan waktu, ambil secarik kertas dan ballpoint, mulailah menulis. 3 hal apa yang ingin kita capai di tahun 2021. Sebagai contoh, misalnya Anda ingin mendapatkan omset 1 miliar, 5 miliar, atau 10 miliar di bisnis Anda, silakan. Atau bagi Anda yang menjadi karyawan, kepengen menjadi supervisor, jadi manajer, jadi direktur sekalipun, tidak apa-apa, tulis. Atau Anda bisa menulis, saya ingin mempunyai tabungan 1 miliar di rekening, 5 miliar di rekening, atau 10 miliar di rekening, boleh-boleh saja. Atau Anda hanya sekedar ingin, oh saya nanti akhir tahun, di tahun 2021 saya mau keluar negeri. Itu pun kalau masih sudah mulai memungkinkan. Ke Kuala Lumpur misalnya, atau ke Singapura, atau ke Thailand, atau bahkan ke Bali. Boleh-boleh aja. Atau di akhir tahun saya mau membeli sepeda motor baru, boleh. Apapun, tulis dengan jelas secara spesifik. Jadi, kalau kita mau maju, kita mau melangkah, harus ada direction-nya. Ibarat mobil harus ada tujuannya, harus ada GPS-nya. Kita pakai Google Map, tapi kita jarang sekali memberikan direction kepada pikiran kita. Sehingga pikiran kita nggak kemana-mana. Oke guys, semoga bermanfaat. Salam sukses. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Terima kasih. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.